Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 2. Setelah mengingat kembali kegagalan di Kades Barnea, Musa menceritakan bagaimana Tuhan memimpin Israel mengelilingi padang gurun selama bertahun-tahun. Di awal pasal ini, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Cukup lama kamu mengelilingi pegunungan ini. Sekarang beloklah ke utara." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Selama bertahun-tahun Israel hanya berputar-putar. Sekarang Tuhan berkata, "Sudah cukup, saatnya melangkah maju." Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita berada dalam suatu musim yang panjang. Musim belajar, musim menunggu, musim pembentukan, musim yang terasa seperti berjalan berputar-putar. Seringkali kita bertanya, mengapa hidup saya seperti tidak maju? Padahal Tuhan sedang membentuk karakter sebelum memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Namun Tuhan juga tahu kapan musim itu harus berakhir. Ketika waktunya tiba, Tuhan berkata, "Sekarang majulah." Saudara, sepanjang pasal ini kita melihat sesuatu yang menarik. Tuhan melarang Israel menyerang bangsa Esau di Seir. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan negeri itu kepada keturunan Esau. Kemudian Tuhan juga melarang mereka mengambil negeri Moab dan Amon. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada keturunan Lot. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allah bukan hanya mengatur kehidupan Israel, Ia juga berdaulat atas bangsa-bangsa lain. Tuhan menentukan batas wilayah. Tuhan menentukan waktu. Tuhan menentukan sejarah. Tidak ada satu bangsa pun yang berada di luar kendalinya. Saudara, ini juga berlaku atas hidup kita. Kadang kita melihat orang lain menerima berkat tertentu, kesempatan tertentu, pelayanan tertentu, lalu kita bertanya, mengapa bukan saya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan, tidak semua yang Tuhan berikan kepada orang lain adalah bagian kita. Dan tidak semua yang menjadi bagian kita akan diberikan kepada orang lain. Tuhan mempunyai rancangan yang berbeda bagi setiap orang. Karena itu kita tidak perlu iri, tidak perlu membandingkan diri, tidak perlu memaksakan apa yang bukan bagian kita. Yang Tuhan minta adalah kesetiaan. Yang menarik, Tuhan juga memerintahkan Israel membeli makanan dan air dari bangsa Edom, walaupun mereka mampu mengambilnya dengan kekuatan. Mengapa? Karena Tuhan ingin mereka belajar hidup dengan integritas. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan untuk mengambil apa yang bukan hak mereka. Saudara, orang percaya dipanggil hidup bukan hanya dengan kuasa, tetapi juga dengan karakter. Bukan hanya mampu melakukan sesuatu, tetapi juga bertanya, apakah ini benar di hadapan Tuhan? Kemudian pada ayat 24, Tuhan akhirnya berkata, "Mulailah maju, aku telah menyerahkan Sihon ke dalam tanganmu." Perhatikan perbedaannya. Ada wilayah yang tidak boleh mereka ambil, ada wilayah yang memang Tuhan sediakan bagi mereka. Inilah hikmat hidup bersama Tuhan. Ketaatan bukan hanya mengetahui kapan harus maju, tetapi juga mengetahui kapan harus berhenti.
Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga hidup seperti itu. Ia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Yesus tidak pernah bertindak menurut ambisi manusia. Ia selalu mengikuti kehendak Bapa. Demikian juga hidup kita. Keberhasilan terbesar bukanlah mendapatkan semua yang kita inginkan. Keberhasilan terbesar adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Renungan hari ini menegaskan, Tuhan tahu kapan kita harus menunggu, kapan kita harus maju, dan apa yang benar-benar menjadi bagian yang telah Ia sediakan bagi kita. Orang yang percaya kepadanya tidak perlu iri kepada bagian orang lain, tetapi belajar setia pada jalan yang Tuhan tetapkan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sedang bersyukur atas bagian yang Tuhan berikan kepada kita? Atau terus membandingkan diri dengan orang lain? Apakah kita bersedia menunggu dan melangkah sesuai waktu Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, terima kasih karena Engkau memimpin setiap langkah hidup kami dengan sempurna. Ampuni kami jika kami sering iri terhadap bagian orang lain atau memaksa jalan yang bukan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa apa yang Engkau sediakan bagi kami adalah yang terbaik. Berikan kami hati yang sabar ketika harus menunggu, dan keberanian ketika Engkau memanggil kami untuk melangkah. Biarlah kami hidup bukan menurut ambisi kami sendiri, tetapi menurut kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.